Baik, adik-adik mahasiswa dan juga pemirsa GTV, kita bergabung kembali dalam acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Pada segmen ketiga kali ini, kita akan melanjutkan paparan mengenai konsep ketidakpastian dan juga logika fuzzy. Karena tadi pada segmen sebelumnya telah dibahas mengenai apa itu agent cerdas, gitu ya, kemudian mengenai logika dan juga penaran beserta beberapa teknik searching. Baik, untuk segmen ketiga kali ini itu akan kembali dipaparkan oleh narasumber kita yaitu Bapak Dr. Raden Supriyanto. Baik, kepada Bapak Dr. Raden, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Julia. Baik adik-adik semuanya dan pemirsa IGTV sekalian. Ya, tadi sudah dibahas representasi pengetahuan yang diantara tadi terkait dengan logika. Nah, kalau yang tadi logika proposisi dan predicated logic, nah kita akan nanti lanjut ke logika fuzzy ya. Nah, sebelumnya kita akan coba mengenai ketidakpastian sendiri ya. Jadi ketidakpastian itu bisa direpresentasikan dalam bentuk probabilitas atau theorema bias ya. Yang pertama, ketidakpastian intinya adalah sebagai sesuatu kekurangan informasi yang memadai untuk membuat suatu keputusan. Jadi karena informasi tidak lengkap ya, seperti tadi kan kalau yang proportional logic tadi itu propositional itu ya cuman benar salah ya, jadi tidak ada nilai di antaranya gitu ya. Tapi dalam ketidakpastian itu permasalahannya tidak sederhana ya atau tidak atau true atau false, tapi lebih dari itu ya. Jadi merupakan permasalahan karena mungkin menghalangi kita untuk membuat suatu keputusan yang terbaik ya. Nah, banyak masalah yang tidak dapat dimodelkan secara lengkap dan konsisten. Misalnya, suatu perancangan di mana adanya penambahan fakta baru mengakibatkan ketidakkonsistenan ya. Cirinya misalnya adanya ketidakpastian, adanya perubahan pada pengetahuan, kemudian adanya penambahan fakta baru dan mengubah konklusi yang sudah terbentuk. Oke, contohnya misalnya di sini premis pertama aljabar adalah pelajaran sulit. Yang kedua ada 3 premis di sini, geometri adalah pelajaran sulit, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Nah, ya, ketiganya ini kalau kita lihat di situ, ketiga premis ini subjeknya adalah terkait dengan matematika. Jadi aljabar, geometri, kalkulus ya. Sehingga kondisinya matematika adalah pelajaran yang sulit. Nah, kemudian munculnya premis baru, misalnya di situ fakta baru misalnya kinematika adalah pelajaran yang sulit ya. Nah, tapi kalau misalnya kesimpulannya tadi matematika adalah pelajaran sulit, padahal premis yang baru 4 itu bukan kinematika, bukan matematika ya, tapi itu lebih kepada mekanika gitu. Sehingga kalau ditambahkan premis 4 sehingga tidak tidak sesuai lagi ya. Jadi konklusinya tidak valid lagi gitu. Kemudian mengenai probabilitas ya. Probabilitas menunjukkan kemungkinan sesuatu yang terjadi atau tidak. Ya, misalnya jika kejadian berhasil, dibagi jumlah semua kejadian itu adalah misalnya gini, 10 orang sarjana, 3 orang menguasai Cisco. Sehingga peluang untuk memilih sarjana yang menguasai Cisco adalah 3/10 atau 0,3. PE0 artinya peristiwa E pasti tidak terjadi. PE1 artinya peristiwa E pasti terjadi. Apabila E aksen bukan E, maka PE aksen sama dengan 1 minus PE. Artinya sesuatu yang tidak terjadi itu adalah 1 dikurangi yang pasti terjadinya tadi. Itu kurang lebih seperti itu. Atau kalau yang tidak terjadi ditambahkan yang terjadi pasti sama dengan 1. Oke, kita contohnya di sini probabilitas kondisional ya. PAB sama dengan PA irisan B dibagi PB. Untuk B tidak sama dengan 0. Ya. Jadi probabilitas kondisional namanya ya. PAB atau terjadinya peristiwa A jika B terjadi. Ya. Itu jadi PA kondisional ya. Contohnya yang lainnya misalnya itu ada hitung-hitungannya ya untuk mengukur ya nilai probabilitas yang PAB sama dengan NA dibagi NS. NS itu semesta atau himpunan semestanya ya. Misalnya di situ NA 4, NS-nya 8 ya. PB adalah PNB dibagi NS ya, atau 6/8. Ya. Kemudian di sini teorema bias. Nah, bias itu prinsipnya ya. Misalnya tadi katanya dengan kalau misalnya probabilitas demam itu 0,4, muntah 0,3,
demam dan muntah itu 0,75. Nah, berapa nilai muntah dan demam? Jadi demam muntah karena demam atau dia demam kemudian muntah gitu ya. Jadi P muntah demam misalkan P demam muntah kalikan P muntah yaitu, atau perkalian dari probabilitasnya tadi. Ini 0,75 kalikan 0,3 dibagi 0,4 atau 0,56 ya. Kemudian berikutnya ini yang logika fuzzy. Konsep fuzzy dicetuskan oleh Lofty-Sade, seorang profesor di University of California Berkeley ya. Nah, di sini mengatasi tadi ya, kalau tadi himpunan profesional logic itu hanya bernilai 01 atau true false. Nah, kalau fuzzy itu tidak demikian ya. Artinya antara 0 dan 1 itu ada nilainya ya. Jadi fungsi keanggotaan atau disebutnya himpunan klasik hanya memiliki dua nilai 0 dan 1, sedangkan fungsi keanggotaan fuzzy itu nilainya kontinu antara 0 dan 1 ya. Logika fuzzy adalah peningkatan dari logika boolean yang mengenakan konsep kebenaran sebagian. Nah, sebuah pendekatan terhadap ketidakpastian yang mengkombinasikan nilai real antara 0 dan 1 dengan operasi logika. Yang dimaksud dengan operasi logika ini ya seperti tadi, ada konjungsi, disjungsi, implikasi, negasi, biimplikasi itu ya. Kemudian ini contohnya fuzzy set ya, ya, ini contoh misalnya kalau tadi kan cuma berdasarkan misalnya di sini ada tinggi badan misalnya sangat tinggi, sedang, pendek dan sangat pendek. Kalau tadi kan cuma benar salah cuma ada dua nilai, atau di sini bisa beberapa ya, dan mempunyai beberapa range juga gitu ya. Kemudian ada himpunan fuzzy-nya berikutnya ini. Sangat tinggi itu berapa misalnya, dari berapa sampai berapa, tinggi itu berapa. Jadi ada masing-masing ada kelasnya gitu ya. Nah, kita lanjut konsepnya. Jadi himpunan fuzzy, Cripps atau Cripps set, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis mu A X ya, memiliki dua kemungkinan ya, akan bernilai 1 artinya X adalah anggota A, akan bernilai 0 kalau X bukan anggota A. Nah, jadi di sini tadi nilainya bisa antara 0 dan 1 kontinu, tapi nanti di Cripps-nya itu bisa 1 atau 0 ya. Contohnya di sini jika S adalah himpunan 1 sampai 6, A-nya himpunan 1 sampai 3, B-nya 3, 4, 5, maka nilai keanggotaan 2 pada A ya mu A2 1 karena A2 adalah bagian dari anggota A. Sementara kalau misalnya keanggotaan 4 pada A0 karena 4 bukan elemen atau anggota dari A. Itu modelnya seperti itu. Nah, bagaimana inferensinya? Jadi bagaimana pengambilan keputusan dalam fuzzy? Nah, tadi kalau di logika profesional tadi menggunakan modus ponen, modus tolen ya, atau resolusi reputasi untuk yang predikat kalkulus tadi ya. Nah, dalam logika fuzzy ada yang disebut dengan namanya sistem inferensi fuzzy atau FIS ya, fuzzy inference system ya. Sistem inferensi fuzzy itu mekanismenya sama, mengambil keputusan. Jadi intinya kan AI itu bekerja berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian direlasikan dengan tadi logika ya, and or konjungsi, disjungsi, implikasi, negasi dan biimplikasi itu prinsipnya sama seperti itu. Tapi di sini ada perbedaan karena tadi domainnya yang berbeda atau keanggotaannya tadi berbeda gitu ya. Jadi Cripps value input masuk ke fuzzy inference system, outputnya adalah Cripps value atau outputnya. Nah, metodenya bisa dua ya, metode Mamdani atau metode Sugeno. Kita akan lihat contohnya berikut. Ini prosesnya. Pertama namanya falsifikasi, kemudian operasi fuzzy logiknya, kemudian implikasi, agregasi, dan defalsifikasi. Ya, itu kira-kira tahapannya ya, ada 5 tahapan. Berikutnya, maaf. Ya, Oke, falsifikasi intinya di sini diberikan contohnya beberapa, misalnya tadi kaitannya dengan, maaf ini slide-nya tidak sinkron dengan saya. Benar.
Ya, proses memetakan nilai numerik ke dalam himpunan Fuzzy ya, menggunakan derajat keanggotaan tadi ya. Nah, hal ini dilakukan karena adanya data diproses berdasarkan teori himpunan Fuzzy, sehingga data yang bukan dalam bentuk Fuzzy harus diubah ke dalam bentuk Fuzzy ya. Contohnya di situ inputnya kecepatannya 60 km per jam. Nah, kemudian apakah 60 km itu termasuk cepat atau lambat ya? Nah, itu bisa digambarkan seperti itu ya. Jadi lambat itu misalnya batasnya dari 0 sampai dengan misalnya 50, tapi itu nanti ada probabilitasnya ya. Jadi sumbu Y-nya itu probabilitasnya antara 0 dan 1, kemudian sumbu Y-nya itu adalah tadi variabelnya, jadi lambat, sedang, atau cepat. Nah, kalau 60 km itu kalau kita lihat di tengah itu masuknya sedang gitu ya. Nah, sedang berapa probabilitasnya di sedang? Dia 0,75. Nah, kalau 60 km kita lihat dari sisi cepat, dia 0,04. Artinya ya 60 km itu bukan masuk yang kecepatan tinggi gitu, tapi termasuk yang sedang gitu. Kemudian kita lanjut. Ini misalnya lagi contohnya misalnya kaitannya dengan data permintaan suatu barang misalnya. Kalau misalnya permintaan produknya itu 4.000 per hari, apakah itu termasuk misalnya tinggi atau rendah ya. Contohnya di sini apakah nanti akan naik atau turun, kita bisa lihat mapping di dalam grafiknya di situ ya. Jadi input permintaan 40 kemasan per hari. Nah, probabilitas turunnya 4.000 ya 5.000 kurang 4.000 dibagi 4.000 0,25 ya. Nah, untuk yang naiknya 4.000 dikurang 1.000 dibagi 4.000 0,75. Jadi kalau input 4.000 itu masuknya naik gitu ya. Posisinya probabilitasnya lebih tinggi akan naik gitu. Kemudian berikutnya lagi operasi logika Fuzzy ya. Jika bagian anteseden dihubungkan dengan tadi sama ya, konektornya itu AND, OR, NOT, kemudian ada implikasi dan implikasi ya. Misalnya variabel 1 variabel 1A, variabel 2B-nya, jadi A atau B. Kemudian nanti berapa masing-masing tadi nilai probabilitasnya ya. Kalau OR itu menggunakan nilai maksimumnya antara kedua variabel tersebut, kalau N itu menggunakan nilai minimumnya. Jadi kalau A dan B dihubungkan dengan OR itu maksimumnya berapa persen? Misalnya 0,375 dengan 0,75, maka maksimumnya adalah 0,75. Kemudian yang untuk yang N berarti nilai minimumnya. Jadi 0,75 dengan 0,75 minimumnya adalah 0,75. Itulah kalau konektornya N. Berikutnya ini adalah contoh berikutnya juga ya. Tadi operasinya ya. Jadi kalau yang di sebelah kiri itu adalah yang OR ya. Yang N, yang sebelah kanan yang OR-nya. Kemudian ya, ini ada implikasi ya, proses mendapatkan keluaran if then rule. Jadi hampir sama dengan model prosedural ya, bukan proportional logic, yang if then rule ya, menggunakan prosedural namanya ya. Yang umum digunakan adalah metode Mamdani ya, input derajat kebenaran bagian dari antecedent dan fuzzy set pada bagian konsekuen ya. Fungsinya implikasi adalah minimumnya. Oke, mungkin kita lihat di sini ya. Nah, itu misalnya jika biaya produksi rendah dan permintaan tinggi ya, maka barang akan bertambah gitu. Ini ada yang lihat ya. Jika produksi rendah dan permintaan naik, maka produksi akan bertambah. Itu kira-kira seperti ini. Ini contoh yang berikutnya lagi. Jika temperaturnya dingin dan tekanannya rendah, maka throttle-nya pada posisi P2 ya. Kemudian berikutnya lagi, jika biaya produksi standar, maka produksi barangnya normal ya. Kemudian agregasi. Jadi kan tadi ada 6 tahapan ya. Falsifikasi. Berikutnya tentang agregasi. Terdapat lebih dari satu kaidah fuzzy yang dievaluasi keluarannya if then dikombinasikan menjadi fuzzy set tunggal. Nah, metode agregasi digunakan untuk OR itu menggunakan min max tadi ya, if then rule ya. Jika fungsi min implikasi, maka pada agregasi metode mana disebut sebagai min max atau min max inferencing ya. Jadi menggunakan minimum maksimum ya. Ini secara detail teorinya sebenarnya lumayan matematis ya, tapi kurang lebih seperti ini. Ini gambarannya ada ya. Jadi yang pertama itu jika A maka N, jika X adalah A, kemudian N adalah D1, gambarnya seperti di kanannya itu ya.
Sehingga kalau digabungkan tiga implikasi tadi, tiga premis tadi mendapatkan gambar yang hitung di bawah ya. Itu kira-kira nilai probabilitasnya. Ini yang model yang kedua ya. Yang dari rendah dulu ke tinggi, hasilnya gabungannya adalah jadi tunggal tadi ya. Jadi anteseden atau kesimpulan tunggal. Oke, kemudian ini contoh yang berikutnya dari tiga premis dikombinasikan, gambarnya dengan sebelah kanan ya. Kemudian defasifikasi ya. Jadi tahap terakhir ya, defasifikasinya proses memetakan besaran dari himpunan fasi ke dalam bentuk nilai Scripps. Alasannya sistem diatur dengan besaran real bukan besaran fasi ya. Jadi dari misalnya daerah fasi A, fasi B, dan fasi C. Ya, kemudian kalau digabungkan yang diharapkan adalah seperti ini ya. Dari yang paling nilainya A itu rendah, B agak tinggi, dan C-nya yang paling tinggi. Oke, kemudian strategi umum yang dipakai dalam defasifikasi, metode ya ini metode strateginya adalah misalnya metode keanggotaan maksimum atau max membership, metode pusat luas atau center of area, kemudian metode keanggotaan maksimum rata-rata atau min max membership ya, atau middle of maksimal ya. Ini ada beberapa contoh keanggotaan maksimum ya. Jadi nanti dari situ, dari gambar yang kombinasi dari hasil fasilitasi tadi, nilai maksimumnya berapa, kemudian ada keanggotaan yang rata-rata berikutnya. Ini ada rumusnya, set A plus B dibagi 2. Kemudian yang metode center of area ya. Dikenal juga dengan nama metode centroid ya, atau center of gravity ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan ya. Boleh dengan menghitung pusat gravitasi atau daerah agregasi. Nah, ini berikutnya contoh realnya diambil dari Siku Sumadewi, aplikasi logika. Misalnya di situ ada beberapa premis, misalnya perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan dengan jenis ABC dari satu data bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak adalah 600 kemasan per hari dan terkecil pernah 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimumnya 7.000 kemasan per hari, serta demi efisiensi SDM diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan per hari. Nah, dari fakta tadi dibuatlah dalam bentuk aturan ya. Jadi R1 misalnya, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. Ya, kemudian jika permintaan turun dan persediaan sedikit, produksi berkurang. Atau jika permintaan naik, persediaan banyak, produksi bertambah. Dan jika permintaan naik dan persediaan sedikit, produksi bertambah. Itu adalah model aturannya. Nah, kita lihat dalam bentuk grafiknya, linguistik permintaan persediaan ya. Tadi naik turunnya itu bisa digambarkan dengan grafik tadi ya. Jadi minimal misalnya 1.000, kemudian nanti paling tidak 5.000 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya produksi 4.000 itu termasuk naik atau turun ya. Kita bisa lihat dari membershipnya gitu ya. Kemudian ini persediaan misalnya untuk yang sedikit banyak tadi ya. Kalau 3.000 itu berapa persediaannya ya, termasuk sedikit atau banyak ya. Kemudian berkurang atau bertambah, itu ada contoh realnya seperti ini ya. Berapa jumlah produksi jika permintaan 4.000 kemasan dan persediaan 300 kemasan. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ini ada tahapannya. Jadi misalnya probabilitas turun 4.000 0,25, naik 4.000 0,75, persediaan 300 itu 0,6 dan banyak itu 0,4 ya. Ini proses operasinya tadi ya, operasi logikanya, diperoleh implikasinya ya. Kemudian yang pertama, yang kaidah keduanya sampai kaidah keempat diperoleh ini kaidah kedua, kaidah ketiga, kaidah keempat. Ini dihasilkan agregasinya seperti ini. Kemudian dari situ kita lakukan namanya defasifikasi ya. Jadi metode yang digunakan tadi centroid ya, akan diperoleh nilai ya seperti ini. Jadi
nih hasil akhirnya jika makanan tadi kondisinya 4.000 dan persediaan 300, maka sebaiknya produksinya meningkat sebanyak 42, 48 ya. Itu metode tadi Mamdani ya. Satu lagi metode Sugeno, ini sedikit lagi. Ini hampir sama dengan Mamdani, tapi di sini kalau di Mamdani itu tidak umum dipakai, kelemahannya tidak mangkos sebab harus menghitung luas daerah di bawah kurva. Sementara alternatifnya metode Sugeno menggunakan ini menggunakan fungsi singleton ya istilahnya. Ini mungkin langsung saya sempatin saja. Menggunakan singleton ya, ini contohnya seperti ini. Jadi tidak banyak tapi hanya satu kemungkinan. Ini lebih relatif diklasifikasinya lebih sederhana. Oke, ini contoh yang lainnya dengan kondisi yang sama dengan persamaan sebelumnya tadi, diperoleh nilai singletonnya, kemudian hasil akhirnya juga bisa lihat di sini ya. Oke, kalau dengan Sugeno tadi 4.000 sekian ya. Sekarang keuntungan klasifikasi mudah dimengerti, model sederhana, toleransi tidak tepat, kemudian beberapa model lain. Kemudian satu lagi. Ya, sebenarnya masih ada beberapa slide lagi terkait dengan aplikasi dari metode Fuzzy ya. Mungkin adik-adik nanti bisa baca karena terus terang keterbatasan waktu. Jadi aplikasinya di beberapa bidang saat ini ya mungkin sudah dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Tapi ini beberapa contoh Fuzzy itu sangat digunakan dalam beberapa metode baik hardware maupun software. Oke, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf karena waktunya terbatas dan materinya agak banyak, mungkin agak ngebut ya. Demikian saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang sudah membahas mengenai agent cerdas, kemudian juga tadi ada teknik pencarian, teknik searching, kemudian juga logika dan penalaran. Nah, implementasi AI tersebut mungkin bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari ya, seperti misalnya contohnya pada asisten virtual, misalnya pada aplikasi Siri, Google Assistant, atau mungkin Alexa. Nah, itu menggunakan fuzzy logic tadi. Nah, mereka itu gimana caranya memahami perintah dari kita sebagai pengguna gitu ya. Nah, teman-teman ini bisa melakukan penelitian yang sejenis atau linear mungkin pada nanti PI atau mungkin skripsinya gitu ya, bagaimana memproses bahasa alami atau bahasa natural tersebut ke dalam berbagai variasi ekspresi sehingga kita bisa menghasilkan tanggapan yang relevan dan juga akurat sesuai dengan perintah dari user. Nah, mungkin nggak cukup kita bahas pada pertemuan hari ini ya Pak Raden dan juga Ibu Ike gitu ya terkait contoh dan juga implementasi AI tadi, karena mungkin tidak hanya pada bidang IT gitu ya, banyak juga pada bidang ekonomi, kedokteran dan juga teknik sipil dan teknik mesin. Baik, Bapak Dr. Raden juga Ibu Dr. Ike, terima kasih atas paparan yang sudah diberikan kepada mahasiswa, adik-adik mahasiswa dan juga pemirsa JTV pada hari ini. Salam sehat Bapak Ibu gitu ya. Jangan lupa tayangan hari ini dapat disaksikan kembali pada kanal YouTube UJTV Official. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa, saya Julia Fajarianti, mewakili narasumber dan seluruh panitia yang bertugas pada hari ini dan juga kru dari UJTV, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.